Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak kembali untuk membahas soal TWK Full Penalaran sebagai bagian dari persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS Kedinasan tahun 2024. Namun sebelum kita masuk ke dalam soal TKP Full Penalaran, kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Berkaitan dengan soal nomor 6. Kendaraan pribadi Anda sekarang ini masih diperbaiki di bengkel karena terjadi kerusakan di mesin sehingga tidak bisa dipakai. Oleh karena itu, Anda menggunakan bus umum ketika pulang bekerja. Tiba-tiba pimpinan menelpon. Sayangnya Anda kesulitan untuk menjawab panggilan karena saat itu bus umum dalam keadaan yang penuh sesak dengan penumpang. Maka sikap Anda adalah, secara umum rekan-rekan sudah bisa menemukan jawaban terbaik untuk soal tugas ini, di mana kita harus bisa beradaptasi dalam situasi lingkungan sosial budaya, termasuk di dalam situasi penuh sesak dengan penumpang. Oleh karena itu, opsi yang paling tepat, rekan-rekan, memang opsi yang E. Bagaimana kita harus memaklumi situasi yang terjadi di bus dan berusaha menjawab telepon dari pimpinan Anda tanpa harus mengganggu penumpang yang lain. Itu menunjukkan bagaimana kita menghargai lingkungan sosial di sekitar kita. Sekali lagi, rekan-rekan, opsi yang tepat yang bernilai 5 poin adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7 berkaitan dengan submateri TKP sosial budaya. Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Dinas Kebudayaan sebuah kabupaten. Dinas Anda sedang mengadakan acara tahunan untuk memperingati hari jadi kabupaten dengan tujuan mempromosikan budaya lokal. Salah satu acara utama adalah pertunjukan seni tradisional yang melibatkan berbagai komunitas etnis di daerah tersebut. Namun, salah satu komunitas etnis merasa tidak diwakili dengan baik dalam rencana acara tersebut dan mengajukan protes. Mereka merasa bahwa peran mereka dalam budaya lokal tidak dihargai dan meminta agar diberikan panggung yang lebih besar dalam acara tersebut. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D atau opsi yang E. Berkaitan dengan ada sekelompok etnis itu merasa keberatan dalam acara yang sudah kita siapkan. Sekali lagi, konsep sosial budaya kita harus bisa memahami dan saling menghargai di tengah keanekaragaman suku, agama, ras maupun budaya. Kalau kita perhatikan opsi yang A, saya akan mendengarkan keluhan komunitas tersebut dan mengadakan pertemuan dengan panitia acara untuk membahas kemungkinan penyesuaian rencana agar komunitas tersebut merasa lebih dihargai. Meskipun ini bisa berarti perubahan besar dalam acara yang sudah direncanakan. Kalau opsi yang B, saya akan mengabaikan keluhan komunitas. Ini jelas kurang tepat, rekan-rekan. Kalau sudah terlihat kata kerjanya itu mengabaikan. Jadi mengabaikan ini jelas nilainya lah rendah. Kemudian, kalau opsi yang C, saya akan menyarankan komunitas tersebut untuk mengajukan permintaan secara formal melalui surat resmi agar bisa dipertimbangkan dalam rapat panitia berikutnya sambil tetap menjalankan rencana acara yang sudah ada. Kalau opsi yang D, saya akan menolak permintaan ini juga sama dengan opsi yang B, rekan-rekan. Di opsi yang D itu menolak. Ini jelas nilainya sangat rendah. Kemudian kalau opsi yang E, saya akan mencari solusi kompromi dengan memberi kesempatan tambahan bagi komunitas tersebut untuk tampil di segmen tertentu dalam acara tanpa mengubah rencana besar acara yang sudah ditetapkan agar mereka merasa lebih dihargai. Jadi berkaitan dengan situasi dan solusi yang diberikan, kita sebagai ASN, selain menghargai dan bertoleransi, kita harus bisa menjadi pelayan publik yang baik, rekan-rekan. Jadi kombinasi sosial budaya dengan pelayanan publik. Maka opsi yang bernilai 5 poin itulah opsi yang A. Jadi bagaimana kita fokusnya mendengarkan keluhan, kemudian
Tindakan berikutnya membahas penyesuaian dengan panitia. Kemudian ini menunjukkan sikap terbuka dan inklusif, persatuan. Ini membantu menciptakan acara yang lebih mewakili dan menghargai semua komunitas etnis. Maka dari itu, rekan-rekan, sekali lagi opsi yang paling tepat bernilai 50 adalah opsi yang A. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8, berkaitan dengan submateri profesionalisme. Anda sudah berjanji kepada anak Anda untuk mengantarkan dari anak kita untuk periksa gigi sepulang kerja. Ternyata, sebelum jam pulang kerja, atasan mengatakan bahwa malam ini sepulang kantor ada meeting sekitar 1 jam sehingga beberapa karyawan yang terlibat harus menunda jam pulangnya. Menyikapi hal tersebut, maka apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih berkaitan dengan jiwa profesionalisme. Kalau kita cermati, opsi yang A menolak karena Anda sudah janji untuk pulang. Ini berkaitan dengan sikap tidak mencerminkan profesionalisme. Karena menolak, seharusnya jiwa profesionalisme itu adalah loyal kepada tugas dan atasan yang diberikan. Jadi bagaimana kita loyal kepada pimpinan, pada perusahaan, termasuk juga pekerjaan yang sudah ditugaskan. Kalau opsi yang B, memberitahu istri Anda agar dia saja yang mengantarkan anak Anda. Kalau opsi yang B, itu sudah berkaitan dengan istrinya saja yang akan ditelepon, sementara anaknya tidak ditelepon. Maka opsi yang C lebih lengkap lagi. Menelpon anak Anda dan memberi pengertian agar dia pergi bersama ibunya, kemudian Anda akan langsung menyusul ke dokter gigi sepulang meeting. Kalau opsi yang D, memberi pengertian kepada anak Anda melalui telepon agar agenda periksa gigi ditunda. Kalau opsi yang E, memilih membatalkan janji dengan anak Anda dan mengatakan Anda akan memberinya hadiah sepulang kerja. Jadi agar dua permasalahan bisa teratasi dengan baik, maka opsi yang paling bijak yang bernilai 5 poin jelas opsi yang C. Kita menelpon anak Anda, kemudian memberikan pengertian sehingga ibunya yang mengantarkan, kemudian nanti Anda akan menyusul ke dokter gigi sepulang meeting. Ini menunjukkan aspek yang dinilai adalah profesionalisme. Opsi yang tepat sekali lagi adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9, berkaitan dengan submateri TKP jejaring kerja. Anda baru bergabung dengan sebuah perusahaan teknologi sebagai manajer proyek. Tim Anda terdiri dari anggota yang sangat beragam, termasuk Andi, seorang teknisi senior yang dikenal memiliki keterampilan teknis yang luar biasa tapi sering dianggap sulit didekati dan kurang kolaboratif. Anda menyadari bahwa untuk mencapai tujuan proyek yang efektif, penting bagi Anda untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan Andi. Dalam sebuah pertemuan tim, Anda memperhatikan bahwa Andi cenderung bekerja sendiri dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Jadi ini kendala atau permasalahan yang dihadapi ketika Anda sebagai manajer proyek. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 9, sebagai manajer proyek, apa yang Anda lakukan atau langkah apa yang akan Anda ambil untuk memperbaiki situasi ini dan membangun jejaring kerja yang lebih efektif dengan Andi? Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang menjadi jawaban terbaik. Khususnya membangun jaring kerja yang lebih efektif dengan Andi. Karena dia lebih cenderung bekerja secara individual dan jarang berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Kalau opsi yang A, Anda mengatur sesi pelatihan tim yang difasilitasi oleh pihak ketiga, fokus pada peningkatan keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi dengan harapan semua anggota tim termasuk Andi akan terlibat aktif. Opsi yang B, Anda memberikan tugas yang sangat menantang pada Andi dengan harapan bahwa rasa tanggung jawab dan kesempatan untuk bersinar akan memotivasi dia berkolaborasi lebih baik dengan tim. Kalau opsi yang C, Anda memutuskan untuk mengatur pertemuan satu-satu dengan Andi di luar jam kerja untuk membicarakan hobi dan minat pribadinya dengan harapan ini akan membuka jalan komunikasi yang lebih baik di tempat kerja. Kalau opsi yang D, Anda mengajak Andi untuk bekerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas kecil yang tidak terlalu penting terlebih dahulu, sehingga bisa membangun rasa percaya secara bertahap tanpa tekanan.
Kalau opsi yang E, Anda minta bantuan seorang rekan kerja yang dekat dengan Andi untuk menjembatani komunikasi antara Anda dan Andi serta membantu mengintegrasikan Andi lebih baik dalam diskusi tim. Ini menunjukkan antara opsi terlihat sangat baik semua, rekan-rekan. Tetapi berkaitan dengan jejaring kerja dan permasalahan seperti yang dihadapi oleh manajer proyek ini, kita harus bisa melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu. Secara langsung kita melakukan pendekatan individual. Maka rekan-rekan, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 9 inilah opsi yang C. Jadi bagaimana Anda memutuskan untuk mengatur pertemuan satu-satu dengan Andi di luar jam kerja untuk membicarakan hobi, minat, dengan harapan akan membuka jalan komunikasi yang lebih baik dengan Andi di tempat kerja. Jadi melibatkan pendekatan personal, sehingga Anda akan mengenal Andi sebagai individu bukan hanya sebagai rekan kerja. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10, berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi. Sebagai seorang ahli teknologi informasi dan komunikasi di sebuah perusahaan, Anda bertanggung jawab untuk mengelola keamanan sistem komputer perusahaan. Suatu hari, Anda menerima laporan dari salah satu karyawan bahwa dia telah menerima email yang mencurigakan dengan lampiran yang tidak dikenal. Karyawan tersebut ragu apakah email tersebut aman atau tidak untuk dibuka. Sebagai seorang ahli TK yang berpengalaman, tindakan apa yang seharusnya Anda ambil? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Jadi berkaitan dengan keamanan. Ketika ada email yang mencurigakan masuk ke dalam email dari perusahaan. Kalau opsi yang A menyampaikan kepada karyawan untuk lebih berhati-hati dan teliti dan membuka sebuah email yang mencurigakan, apalagi tidak mengetahui dengan jelas dari mana asal email tersebut. Karena bisa saja itulah email phishing dan malware sehingga beresiko untuk dibuka sehingga sebaiknya dihapus. Kalau opsi yang B menyampaikan kepada karyawan bahwa email tersebut sangat mencurigakan dan menginstruksikan untuk tidak membuka lampiran serta memberikan edukasi dan penjelasan tentang potensi risiko keamanan yang terkait dengan lampiran email yang tidak dikenal dan menginstruksikan jika ada email seperti itu langsung dihapus untuk keamanan jaringan perusahaan. Atau opsi yang C, berikan instruksi kepada karyawan untuk mengabaikan email tersebut dan menghapusnya tanpa membuka lampiran, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut sudah jelas rekan-rekan, ini kurang tepat. Karena kita harus cari jawaban yang paling lengkap. Kalau opsi yang D, minta karyawan untuk membuka lampiran tersebut tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu karena mungkin saja lampiran tersebut adalah dokumen penting dari vendor. Kalau opsi yang E, perintahkan karyawan untuk membuka lampiran email tersebut tetapi dengan penggunaan perangkat yang terpisah dari sistem perusahaan untuk mengurangi risiko potensial terhadap keamanan sistem. Berkaitan dengan kita ahli di bidang teknologi komunikasi, kita harus mampu memberikan edukasi kepada rekan kerja yang lain, karena kita ahli di bidangnya. Maka rekan-rekan opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, ini paling lengkap. Ini berkaitan dengan kasus tersebut, jadi kita memberikan penjelasan dan edukasi kepada karyawan, termasuk potensi risiko yang terjadi jika mendapatkan email seperti itu. Sekali lagi, itu jawaban yang paling lengkap dan paling kompleks dibandingkan dengan jawaban opsi yang lain. Baik, itu tadi 5 soal TKP Pool Penalaran. Seperti biasa, di akhir video kami sudah menyiapkan soal tugas kepada rekan-rekan sebagai bahan latihan, di mana soal nomor 11 ini berkaitan dengan submateri pelayanan publik. Sebagai seorang petugas yang bertanggung jawab, rekan-rekan, tindakan apa yang seharusnya Anda lakukan menghadapi situasi seperti soal nomor 11 ini? Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silahkan rekan-rekan pilih, kemudian dituliskan pada kolom komentar, disertai juga dengan alasan memilih opsi tersebut. Sekali lagi, tetap dukung channel ini terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga di like, di share, sehingga semua calon peserta SKD CPNS Kecerdasan tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.